Amsi, pemimpin ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Menteri, Pak Sekjen, dan jajaran yang saya hormati. Kesempatan pertama Pak Menteri, saya mau menyampaikan terima kasih Pak Menteri. Kemarin rapat kerja sebelumnya saya sempat bertanya dan mempersoalkan proses realisasi bantuan yang sulit. Beberapa hari lalu saya mendapat informasi dari lapangan bahwa tim kerja Pak Menteri itu sudah turun ke tempat saya, dan terima kasih. Jadi prosesnya tidak lagi berbelit-belit. Saya kira ini patut untuk diapresiasi. Yang kedua, soal realisasi anggaran KKP Pak, kesimpulannya masih di bawah 50%, betul ada di angka 30, di urutan ke 33 kalau tidak salah. Persisnya serapan 43,86% Pak. Saya ingin menyoroti di dua direktorat jenderal Pak, yang sebenarnya juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, yaitu di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap. Di dua Ditjen ini serapannya masih ada di bawah 30% Pak, di 28,95%, dan Ditjen Perikanan Tangkap sedikit lebih baik di 37% Pak. Pertanyaan saya, mengapa serapannya masih ada di bawah sekitar 40%, padahal kita tahu bahwa ketika kita bicara nelayan, mayoritas nelayan ada di dua direktorat jenderal ini, tangkap maupun budidaya Pak. Yang berikut, karena pembatasan sosial ini, nelayan kita juga kena dampak Pak. Faktanya sering kita sampaikan, tangkapan banyak, tetapi distribusinya juga sulit Pak. Saya langsung saja menyampaikan laporan yang saya kutip dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi di awal Juni tahun 2020 Pak. Di situ disebutkan ada sekitar 70% nelayan miskin itu belum masuk dalam daftar penerima BLT Pak. Nah ini kalau kita relasikan, kita korelasikan dengan serapan di Ditjen Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap, artinya nelayan-nelayan kita ini, kalau boleh saya simpulkan, mohon maaf, ini belum mendapat sesuatu yang optimal Pak. Padahal mereka ini adalah kelompok yang rentan, kelompok miskin, dan kita tahu kemiskinan di pesisir itu adalah kemiskinan para nelayan. Saya juga ingin bertanya soal sinkronisasi data dari KKP, validasi data dan akurasi data ini sudah sejauh mana Pak? Karena saya kutip tadi laporan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu Pak. Nah kita berharap kerja dengan data ini bisa menjadi dasar Pak, karena tanpa data kita tidak akan kemana-mana Pak. Yang berikut, kesempatan ini saya juga mau menagih janji Pak. Kali lalu kan Bapak menjanjikan ke saya kajian akademis soal benur itu, soal lobster itu, sehingga kemudian saya juga bisa memberikan catatan berdasarkan kajian KKP Pak. Sebelum ada kajian itu saya juga belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan isu ini. Terakhir Pak, soal garam Pak, saya melihat serapan dan realisasinya itu masih sangat rendah, ada di angka sekitar 5,24 miliar. Tidak rendah juga karena memang anggarannya rendah, anggarannya tidak terlalu besar. Tetapi garam rakyat ini kan kalau seandainya bisa terserap prosentasenya lebih besar Pak, ini akan sangat membantu masyarakat kita. Khusus untuk NTT Pak, itu ada, saya bisa sebut di 3 kabupaten, kalau tidak salah di Kabupaten Malaka Pak, itu Quo-Vadis itu Pak, itu arahnya kemana garam itu di sana? Mohon dicek dan kemudian bisa diberikan penjelasan kepada kami. Yang kedua, potensi garam Bipolo di Kabupaten Kupang, beberapa kali juga kita sudah omong soal itu Pak, dan juga saya baru kemarin mendapat informasi ada di Flores di Nagekeo Pak. Nah mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Termasuk potensi garam di kepulauan lain kan itu tidak hanya NTT biar merah putih. Setuju Pak Kiai, ya, setuju. Alhamdulillah.